di pondok itu benar nggak kalau misalkan baju terus habis itu sandal itu wajib hilang? Ya, bukannya wajib, kan kita di pondok itu maksudnya itu Banyak tinggalnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jamil di CWK Cerita Warga Kampung. Hari ini kita sudah kedatangan seorang teman ya, teman yang jauh. Ya, kebetulan beliau masih mondok ya. Perkenalkan, nama saya Artan Arsyad Bawazir. Tempat tinggal saya ya di Manyar Sabrangan sendiri. Saya diundang sama Om Jamil untuk menghadiri podcast CWK. Oke. Kita sudah ditemani sama Mas Arif, sama Mas Yuda. Ini tim baru CWK ya teman-teman. Oke, Mas Ardan ini masih mondok dan kita mau tanya-tanya di pondok itu seperti apa sih kegiatan sehari-hari atau apa yang dilakukan di pondok yang setiap harinya ya Mas Ardan ya. Ya. Apa suka dukanya di pondok Mas Ardan? Mengenai suka dan duka di pondok itu sangat banyak sekali. Soalnya saya sendiri ya sudah hampir 8 tahun mondok di Suci Gresik, Suci Manyar Gresik. Jadi saya mengalami suka dan duka saya di pondok itu sangat banyak sekali. Di pondok apa itu? Di pondok Mambaul Sholihin Gresik. Suci, Gresik. Yeah, Suci. Nah, suka duka itu banyak, dari saya sanawiyah, dari madrasah aliyah sampai ke mahasiswa juga pun masih ada suka dan duka. Yang dari sanawiyah ya pertama kali pasti kan namanya orang yang baru mondok itu pasti rata-rata nggak kerasan. Untuk awal itu Mas Ardan ya. Awal itu Awal ya. pasti gitu. Pasti itu nggak kerasan. Nggak kerasan itu kenapa? Nah, pertama itu masalah air. Kalau nggak cocok airnya bisa ada penyakit budiken yang namanya budiken. Nah, Air apa? nggak tahu kan kita belum adaptasi dengan daerah tersebut. Loh, tapi katanya Mas Ardan kalau apa itu budiken ya, budiken. Katanya ada yang bilang kalau anak mondok kena budiken itu ilmunya meresep katanya. Benar apa enggak itu? Wajib ya, wajib. Wajib itu. Berarti budiken itu adalah ilmu ya. Mantap ini. Ada ilmu budiken itu. Ya, kalau saya sendiri sih budiken ya wajar, awal-awal mondok ya wajar. Ya kalau disebut ilmu yang meresap ya tergantung dirinya sendiri. Berarti mitos itu ya. Mitos ya. Tapi kalau emang kena budiken itu berarti adaptasi masalah air ya. Adaptasi masalah air. Sama selain itu di pondok itu benar nggak kalau misalkan baju terus habis itu sandal itu wajib hilang? Ya, bukannya wajib, kan kita di pondok itu maksudnya itu tinggalnya itu banyak orang. Ada yang sampai 70 orang. Saya kemarin pas SMP pas sanawiyah itu saya satu kamarnya itu ada 70 orang satu kamar. Itu satu kamarnya tersebut itu tidak besar. Jadi ada yang tidur di sebuah aula gitu. Jadi ya adaptasi lah. Makanya kayak kelas 1 sanawiyah ya mohon maaf kalau awal-awal ya kadang nggak kerasan, kadang pengen pulang, pengen boyong. Akhirnya dengan ketekatan orang tua saya yang mau memondokkan saya, akhirnya sampai di sini, sampai semester 5 mahasiswa. Oke, gini Mas Ardan. Kalau misalkan nih tips
buat para pemirsa yang mau anaknya itu mondok ya, itu apa sih tipsnya supaya biar betah? Terus apalagi minta tolong kasih tips biar anak-anaknya itu betah, gimana supaya betah gitu. Pertama sih dari anaknya dulu ya, anaknya dulu itu siapkah mondok. Kalau anaknya nggak siap, jangankan mondok, nanti nggak terasa ujung-ujungnya. Kasihan orang tua yang sudah membiayai. Jadi kan orang tua yang orang tuanya yang mau memondokkan anak, tanyakan dulu ke anaknya dulu. Apakah siap kamu mondok? Kalau anaknya siap, ya Bu siap, ya Pak siap, ya udah mondokkan. Lanjut. Nah, lanjut. Selain itu Mas, misalkan nih udah niat nih supaya betah, tips atau saran dari Mas Ardan itu gimana? Entah sangune diakei, entah digawakno bantal sing empuk, apa gimana? Saran saya sih memperbanyak teman. Memperbanyak teman. Soalnya dengan memperbanyak teman itu kayak suasana rumah itu jadi hilang. Agak hilang sedikit lah, untuk menghindari tidak kekerasan di pondok. Perbanyak perbanyak teman, sama perbanyak sangu. Nah, itu tergantung ekonomi orang tua dulu. Banyak sandal kayak. Kalau memperbanyak sandal, Selama 8 tahun ini sudah ganti berapa sandal? jangankan di sandal, baju sarung ada 200 lebih. Istimewa. Berarti Ada. itu nanti yang ngambil ketahuan pindah pondok. Tergantung yang punya baju, tergantung anaknya. Kalau anaknya ikhlas ya udah, kalau anaknya mau diambil lagi ya diambil lagi loh Pak. Soalnya saya menemu teman saya memakai baju saya atau sarung saya atau sandal saya, ya langsung misalnya saya ingin memakainya lagi ya ambil lagi. Gimana pasti ada hukuman itu ya? Kalau ketahuan atau dibiarkan gitu saja? Tergantung anaknya. Kalau anaknya langsung melapor ke pengurus, biasanya seorang pengurus tadi langsung bertindak ke anak yang ditertibkan. ya. Tapi kalau kehidupan realnya di pondok itu maksudnya tadi sampai ngurus apa enggak atau biasa sudahlah teman-temanku sendiri, jadi ya udahlah kayak gitu, sama-sama saling mengerti atau kayak gimana? Tergantung sih. Kalau Tergantung lagi. tergantung temannya sudah dekat lah. Kadang ya kapan-kapan rek balik nong. Oh gitu ya. Ya. Biasanya itu sebelum pulang biasanya ditagih, rek sarung rek. Itu biasanya. Ya yang namanya kumpul sama teman Nah, banyak ya Mas. iya. Kalau kehilangan itu mungkin ya wajar lah ya. Wajar. Tapi pernah nggak sampai nyikat juga? Wah, Jadi misalkan nih Iseng-iseng lah, iseng. sandalku hilang ini. Wah, keluar dari masjid sandalku hilang, tapi aku gak so balik nang kamar ini. Akhirnya ya udahlah pakai sandal siapa nih yang ada gitu. jujur sebagai santri sendiri, semua pasti ngalami hal tersebut. Pasti ya. Pasti. Nanti disikat juga ya lah ya. Ya, pasti. Wah, sarungku sih dikumbah gitu terus ya. Tapi jangan sampai memakai barang orang tanpa sepengetahuan orang tersebut. Diusahakanlah, misalnya mau memakai barang orang tersebut, ya diusahakan izin lah kepada orang yang punya dulu. Soalnya kan ya, dalam hukum itu tidak boleh. Ya. Siap. Berarti selain niat, terus tadi banyak temen, terus apa lagi supaya betah itu Mas? Kan dengar-dengar 40 hari itu tidak boleh untuk dijenguk ini pemirsa. Jadi awal pertama kali untuk mondok itu biasanya itu ada aturan 40 hari itu orang tua nggak boleh jenguk ya. Iya. Gitu ya, 40 hari ya. Pertama kali masuk. Pertama kali masuk. Nah itu selain dua tadi apa lagi Mas? Memperbanyak aktivitas. Memperbanyak aktivitas biar nggak ngelamun atau nggak kepikiran iya. rumah gitu ya. Kalau kita memperbanyak aktivitas kan enak lah, kayak Lupa lah ya. mengobrol tentang sama teman-teman tentang apa lah gitu. Tentang pendidikan atau Ya. tentang kemana tadi ya. Aktivitasnya itu apa ya? Nah, dari awal ya. Ya saya dari ceritakan bangun tidur, dari bangun tidur. Nah, Kalau di bangun pondok tidur biasanya itu kan jam berapa jam gitu. 2:30 sudah dibangunkan oleh pengurus. Hmm. Itu untuk melaksanakan sholat tahajud Tiap hari itu ya. setiap hari. Insyaallah. Sholat tahajud, habis itu kan ada waktu 1 jam nggak setengah jam antara tahajud sama masuknya sholat subuh. Nah itu tergantung santrinya sendiri.
kalau santrinya mau cuci-cuci kan ada waktu 1 jam kan bisa untuk cuci-cuci. Misalnya anaknya masih ngantuk ya boleh tidur, nanti kan dibangunkan lagi. Berarti ya ada selang 1 jam itu terserah anaknya mau ngapain. Terus habis itu sholat subuh. Ya habis sholat Habis sholat subuh. Nah kan setiap jenjang itu beda-beda. Setiap jenjang kan kayak sanawiyah itu habis sholat subuh itu ada kayak ngaji kitab kecil lah, kitab fikih mabad kayak apa gitu. Sanawiyah ini apa? Paling Paling rendah. rendah ya. Ya. Paling rendah. Kalau jam istirahat pas santai gitu siang atau Siang. jam berapa? Jam-jam Kalau jam kira-kira istirahat berapa? untuk santri di pondok saya itu habis zuhur itu sudah free Sudah sampai sholat asar, sampai menjelang sholat asar itu sudah free. Kalau pas free gitu apa yang dilakukan, apa Nah. pas tidur aja? Atau Biar- jajan dulu lah, cari Nah makan. itu kan gitu. ada waktunya ini kayak apa pengambilan makanan. Nah kan jatah makan di pondok saya kan 2 kali, apa pagi sama siang. Oh kalau malam enggak. Nah kalau malam itu beli sendiri Beli sendiri. rata-rata ya. Berarti di dalam pondok atau di luar pondok tuh untuk beli makanannya. Nah kalau di pondok itu tergantung ya pondoknya, Tergantung pondoknya ya lagi tergantung ya. pondoknya. Ada kantin Ada, atau enggak nah, ya? kalau di pondok saya itu tidak diperbolehkan keluar, jadi sudah difasilitasi. Kayak makanan, kayak kantin, kayak koperasi itu sudah ada semua. Berarti udah lengkap lah Ya, ya. Tinggal kita mau beli mana Nah, aja gitu ya. ya. Terus tadi kan dari subuh lanjut pendidikan atau belajar Itu kayak agama atau ngaji, ya ngaji kitab kuning lah. Kitab kuning ya. Ya. Sampai jam Sampai jam 7. 7. Habis jam 7 Habis jam 7 itu kayak melakukan aktivitas kursus. khusus. Ya, pembimbingan kursus bahasa. pembimbing khusus bahasa. Kan pondok saya kan mengambil 2 bahasa. Bahasa Arab sama bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu kan ngambil dari pondok modern Gontor. Kalau bahasa Arab apa ya? Rujukannya gitu. Bukan bahasanya sih. Kalau pondok saya itu kayak mengambil dua sistem pondok. Pertama sistem bahasanya Gontor. Kedua sistem kitabnya Langitan, Pondok Langitan. Ya. Jadi ada 2 bahasa yang kita pelajari di pondok. Ya. Tapi setiap harinya di pondok itu bahasanya apa yang digunakan? Atau Terserah. umum? Terserah pokoknya bahasa Arab, bahasa Inggris. Oh, kan ada di pondok, salah satu pondok mungkin Ya. harus bahasa Arab sama bahasa Inggris, biasanya ada kan pondok seperti itu. Nah, kan di pondok saya itu diwajibkan Nah, untuk berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jikalau ketahuan selain berbicara itu bahasa tersebut, ya konsekuensinya kena hukuman sama pengurus. Ya. Itu bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari Sama teman juga. sama teman. Meskipun bahasanya kayak bahasa Inggris Jawa, Arab Jawa kayak nakul kayak. Nah, kayak nakul. Apa itu nakil? Ayo kita sekul. Kayak ngeten niku. Ya, Digabungkan dengan Jawa dan Arab atau Inggris. Nah kan kita tidak lepas dari bahasa kita sendiri, bahasa Jawa. Kayak digabung-gabungkan. Makanya kayak agak aneh gitu bahasanya. tapi keseringan bahasa Arab atau bahasa Inggris yang Tergantung sih, kayak kan ada minggu-mingguan. Kayak misalnya minggu sekarang itu bahasa Inggris, Full ya, 1 minggu bahasa Inggris. ya, terus besoknya minggu bahasa Arab. Selang-seling gitu. Sistemnya gitu. Terus habis kursus kan sampai jam 7:30. Jadi cuma setengah jam. Setengah jam. Habis itu lanjut. Habis itu lanjut persiapan untuk sekolah. Oh, sekolah umum. Ya, kayak umum. Kayak makan, persiapan mandi. Terus setengah jam sudah cukup. Cukup lah ya. Kalau kan tadi banyak ya. Berarti kamar mandinya di pondok juga banyak juga ya. Iya. Sehingga nggak perlu antri sampai. Kalau antri sih antri. Antri tetap antri ya. Antri. Cuma kita harus gimana tuh supaya nggak telat tuh. Ya kayak supaya nggak- Antri tetap antri ya. antri. Coba kita harus gimana tuh supaya nggak telat tuh. Ya kayak supaya nggak telat, cepet-cepetan pas mandi. waktu kita Ya, gitu. cepet-cepetan mandi. Ya pinter-pinter mengatur waktu lah. Ya. Kamar mandinya itu bilik sebanyak itu atau cuman
Wis pokoknya kotak gitu ada los. bilik-biliknya, ada Ada sketch-sketnya. bilik-biliknya. Ya. Oh. Enggak langsung Los gitu